yang perlu kita hadirkan di awal majelis ini adalah memperbaharui niat. Memperbaharui niat. Orang kadang niatnya sudah benar di awal perjalanannya, akan tapi ternyata di tengah jalan belok. Di awal ibadahnya benar, di tengah ibadahnya berubah. Karena niat ada di dalam hati dan hati ini berubah-ubah. Hati sering berubah-ubah. Maka yang perlu kita adalah menjaga niat kita. Ketulusan kita. Pastikan bahwa kita datang ke tempat ini atau bergabung di acara ini karena Allah, mengharap ridha Allah, dan ingin memahami kitab Allah karena Allah. Mencari ilmu untuk kita amalkan. Bukan sekedar mencari ilmu saja, tidak cukup. Ilmu bisa saja untuk sombong-sombongan, untuk pamer, untuk bangga-banggaan. Bisa untuk yumari, untuk mendebat, untuk membodohi orang-orang, atau mendebat sahabat, berbangga-banggaan dengan kawan. Ada itu ilmu. Hafalan Al-Quran juga ada, pemahaman Al-Quran juga ada, ilmu agama untuk sombong-sombongan. Dan itu ada. Orang yang sombong dengan ilmu agamanya, sombong dengan hafalan Qur'annya, sombong dengan ilmu fikihnya, dan mereka adalah orang yang tersungkur. Tidak beruntung, dia runtuh. Yang semula ilmu akan menjadikan mereka terangkat, akan menjadi terendahkan. Yang terangkat adalah dengan iman. Kenal Allah dengan hatinya, sehingga apa yang mereka lakukan adalah karena Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Orang yang beriman dan punya ilmu atas dasar keimanan tentunya. Bukan sekedar punya ilmu lalu diangkat derajatnya. Bisa saja runtuh. Bahkan orang yang sangat ditakuti oleh baginda Nabi lebih menakutkan daripada Dajjal. Nabi pernah menyebutkan ada orang yang lebih menyeramkan daripada Dajjal. Sementara kalau kita kembali kepada pelajaran akidah kita tentang Sam'iyat, kita pernah membahas tentang Dajjal, bagaimana Dajjal menyeramkan. Orang yang lemah iman langsung mengakui Tuhan karena semua yang selama ini kita anggap sesuatu yang mengagungkan, seperti keramat-keramat para kekasih-kekasih Allah, bahkan menurunkan hujan, tanah gersang jadi tumbuh, tumbuh tumbuhan, wanita tidak hamil dan seterusnya. Sesuatu yang mengagumkan ini bisa dilakukan oleh Dajjal terkutuk. Yang jelas itu Dajjal yang seperti itu ternyata, nah ini lihat kesimpulannya di sini. Masih ada yang lebih menakutkan lagi, adalah orang yang punya ilmu tapi tidak kenal Allah, ulama su. Punya ilmu Al-Quran, ilmu fikih, ilmu hadith, ilmu tafsir, tapi dia tidak kenal Allah, menjual agama, membohongi umat. Di dasar jadi kerak neraka jahanam. Dia kelihatannya ahli iman tapi munafik sesungguhnya. Kemana-mana pakai qala Allah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Ini kenapa itu semua terjadi? Salah niatnya. Dan Nabi mengatakan lebih menakutkan daripada Dajjal. Dajjal kelihatan modelnya. Ini enggak pakai jubah, pakai imamah. Terlihat mukanya adalah muka ulama, sepertinya begitu. Dikit-dikit Quran, hadis, Masya Allah. Yang dibawa kitab kemana-mana. Pakai Assalamualaikum. Dan seterusnya. Ini menipu. Karena apa? Rupanya dia ulama su. Seorang alim yang tidak kenal Allah. Dan itulah orang-orang seperti inilah nanti
yang pertama kali akan merasakan api neraka. Dikatakan tusa'ar itu dinyalakan api neraka pertama kali untuk 3 model. Pertama yaitu orang menuntut ilmu bukan karena Allah. Belajar ilmu Al-Quran bukan karena Allah. Belajar ilmu agama bukan karena Allah. Maka ayo dibenahi semuanya. Niat. Jangan sampai kita capek-capek setiap Sabtu, setiap Ahad, bahkan mungkin para penuntut ilmu setiap hari, siang, malam. Akan tapi ujung-ujungnya adalah di dasar neraka. Karena salah niat. Maka membenahi niat itu penting sekali. Niat karena Allah. Jangan sampai salah niat. Sehingga menjadi seorang alim, mengerti Al-Quran, hadis, memahami isinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berilmu untuk amal. Beramal yang ikhlas. Jangan sampai menjadi orang yang menjual agamanya. Dan disebutkan memang menyeramkan atas nama agama, membuat kerusakan di muka bumi. Nuruti hawa nafsunya, kepentingan pribadi, menjual agama. Jadi ulama-ulama yang gampang terbedaya dengan tahta, terbedaya dengan harta. Ini semua terjadi. Dan disebut oleh baginda Nabi SAW. Dan memang terjadi. Di antara umat Nabi ada orang-orang semacam itu. Dan harus ada, karena memang Nabi menyebutkannya seperti itu. Tapi jangan Anda, jangan kita. Ayo kita waspada. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.